nggak ditempuh, mikir masalah terus. Nggak punya fulus. Ini contohnya. Saya nggak punya duit, saya nggak punya duit, saya nggak punya duit, saya nggak punya duit. Itu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Mau kemana? Ya mau kemana? Dalam Al-Quran Allah mengawali surat Al-Fatihah dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah ada Al-Jabbar, ada Al-Qahhar, ada Al-Muntaqim. Ya. Macam-macam tuh. Ada nama-nama jalal keagungannya Allah. Tapi kenapa Allah nggak sebutkan namanya itu? Kenapa dari Asmaul Husna Allah sebutkan dua nama Allah yang artinya sama? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya sama. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah memperkenalkan dirinya. Aku ini Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tunjukkan itu. Kamu harus kenal sama aku. Jangan pernah takut. Saya pernah dinasihatin sama Syekh Hisam Al-Kabbani, mata Allah itu oleh hayati. Iya, waktu saya nanya dosa, nanya tentang dosa. Ya Syekh, ini mulai takhadbid dulu. Wahai Tuan Guru, saya ini berbelepotan dosa. Saya berbelepotan dosa. Kalimatnya la takhaf minadz dzunub. Jangan takut sama dosa. Benar juga ya. Kita ini kadang takutnya sama dosa, nggak takut sama Allah. Sama dosanya takut, sama Allahnya enggak. Ya, sama dosa takut, sama Allah enggak. Sehingga ketika punya dosa, berputus asa. Padahal Allah udah bilang jangan pernah putus asa. Benar kan? Allahnya bilang aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang, minta ampun ku ampuni. Kita takut sama dosa sehingga ngadep sama Allah ketakutan, kita hancur, kita jatuh, kita jelek, kita buruk. Di kepala kita adanya itu. Kita lupa siapa yang bertobat berubah sama Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang bertobat. Allah cinta sama orang yang bertobat. Tadinya berdosa jadi minal mahbubi, dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut sama dosa, tapi ya jangan berbuat dosa, paham ya? Tapi kalau udah terjerumus dosa, punya dosa, kamu jangan takut. Kenapa jangan takut? Dikasih contoh begini sama Syekh Hisam. Tahu anjing? Anjing. Nah, anjing itu hobinya cari kotoran. Ke tempat sampah, kais-kais, cari kotoran. Nah, yang suka cari-cari kotoran itu anjing. Setan itu mirip anjing. Jadi setan itu sukanya cuma cari kotoran-kotorannya manusia, aib-aibnya manusia, dosa-dosanya manusia. Makanya setan paling suka ngajak manusia ngomongkan dosanya orang lain. Setan sukanya ngajak manusia bongkar aib orang lain. Setan kerjanya ngajak manusia menjelekkan orang lain. Sementara Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Makanya yang ada yang bongkar, yang ditutup sama Allah, marah Allahnya. Yang suka ngumbar aibnya orang, Allah marah. Ya, yang suka jelek-jelekan orang, Allah marah. Maka ditutup sama Syekh Hisam, Allah akan melihat kebaikanmu. Yang suka lihat burukmu hanya setan. Enak ya punya Allah begini. Ya, kadang-kadang kita ini keterlaluan. Satu orang punya dosa, dosanya satu, langsung kalimat yang muncul, udah berapa tahun kamu ngaji sama saya? Keterlaluan kamu. Ngaji sama saya kok masih bisa maksiat seperti itu? Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dihancurkan hatinya, direndahkan orangnya. Seharusnya bagaimana? Kamu punya dosa, ngaji sama saya. Alhamdulillah kamu ngaji sama saya. Kalau enggak repot. Karena kamu ngaji sama saya, alhamdulillah insya Allah dosamu habis. Lanjutkan ngaji. Jangan takut sama dosa, tapi jangan produksi dosa. Ayo ngaji terus. Ya ayo ngaji terus. Kita datangi Allah dengan cinta, dengan sayang, dengan penuh semangat. Maka ciri-ciri orang yang berjalan ke Allah, dia nggak akan pernah melemah. How can you waduh, salah Inggrisnya ya.
Gaya orang Inggris, padahal gak iso bahasa Inggris. Iya, how can you work to your sweetheart? Nah, and you apa? Nggak males loh bahasanya. Bagaimana kamu mendatangi kekasihmu dengan langkah-langkah yang gontai? Onta itu yang ziarah Nabi Muhammad SAW. Onta yang diajak ziarah Nabi Muhammad SAW. Dulu kan nggak ada base ya, naiknya onta. Dikatakan oleh para ulama, onta-onta yang ditunggangi oleh orang-orang yang mau ziarah Nabi Muhammad SAW, kalau udah kelihatan kota Madinah, itu sopirnya tadi, penunggangnya lepaskan semua talinya itu, dilepaskan. Ontanya jalannya langsung lari kenceng. Kenapa? Rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Bil farah, dengan senang. Ya dengan senang. Orang mau datangi kekasih kok tidak mungkin. Dia pasti dengan semangat, senang gitu. Nah, mau datangi Allah Subhanahu Wa Taala, ya harus dengan senang. Ke majelis dengan semangat. Cari ilmu dengan semangat. Cari nafkah itu kerja, itu kan cari nafkah. Lagi datengin Allah gitu ya. Masa kerja kok percuma? Nanti di sana juga nggak laku kok. Nanti di sana barang dagangan saya sepi. Kamu cari duit atau cari Allah? Kalau kamu cari Allah, mau sepi mau laris nggak ngurus. Yang penting saya berangkat cari nafkah. Saya cari Allahnya, bukan duitnya. Saya cari Allahnya, bukan keuntungannya. Maka dia berangkatnya semangat. Ditanya sama orang, kamu kok semangat sekali sih? Padahal kan pasar lagi sepi, tapi Allah nggak pernah tidur. Gusti, boten sare. Allah nggak pernah tidur. Lah tak kudu sinatu wala naum. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Allah melihat saya lagi jalan ke pasar. Saya dilihat sama Allah. Saya tunjukkan sama Allah. Saya suami yang bertanggung jawab. Saya cari nafkah. Semangat. Makanya kalau ada orang ngakunya ke Allah, kok loyo, hobinya tidur. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan ke Allah, ke syaitan, ke nafsu, ke hawa. Kalau yang ke Allah, hobinya melek. Hobinya apa? Melek. Seperti yang di sini. Selesai pengajian, ngopi di luar. Betul. Itu informasi yang baru saya dapatkan. Ya, semangat gitu. Dia nggak akan tidur, tapi ditidurkan. Dia akan tertidur. Makanya saya ketemu Syarifah Anisah, maka Allah bituli hayatiha di Pontianak sana, umurnya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Seger, masya Allah, segernya luar biasa. Saya nanya, tidurnya kapan? Kapan tidurnya? Ini yang muda-muda nih, yang hobi tidur nih. Dengarkan ini, termasuk saya. Ya kan saya masih muda ya. Yang hobinya tidur. Dengarkan ucapan saya ini. Dengarkan ini. Syarifah, Hababah, kapan tidurnya? Kata beliau, itu. Saya udah sekian puluh tahun, ya lebih dari 50 tahun kalau nggak salah. Nggak bisa tidur kalau malam. Terus saya nanya, kalau malam nggak bisa tidur, terus pagi tidurnya kapan? Maka mulai diceritakan. Saya itu ya ini mulainya runtutannya ya. Mulai dari mana enaknya ya? Dari jam 8 pagi. Jam 8, jam setengah 9, jam 9 saya bangun tidur. Bangun tidur ya, kita nggak bahas tidurnya dulu ya. Dari bangun tidur. Jam 8, jam setengah 9, jam 9 pagi saya bangun tidur. Sholat duha. Zikir, wirid duha. Duduk melakukan aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah. Kemudian zikir sampai zuhur. Habis zuhur, ya, aktivitas zikir sampai asar. Habis asar, aktivitas zikir sampai maghrib. Habis maghrib, aktivitas ibadah maksudnya ya, zikir sampai isya. Habis isya, nah itu. Zikir sampai waktu tahajud. Jam 12 malam waktu tahajud. Tahajudnya berapa rakaat? Gak banyak. Sejumlah anaknya. Saya lupa jumlahnya 5 atau berapa. 5 kalau gak salah. Jadi setiap satu anak 2 rakaat. Jadi 5 anak berarti 10 rakaat.
2 rakaat pun niat ini, ya Allah 2 rakaat ini saya niatkan untuk anak saya beserta pasangan hidupnya dan anak cucunya sampai yaumul kiamah biar selamat. Selesai, salam 2 rakaat, disebutkan satu persatu tuh nama anaknya yang untuk 2 rakaat itu. Namanya fulan, istrinya namanya fulan, anaknya namanya fulan, didoakan satu persatu, baru nambah 2 rakaat lagi. Terus gitu. Saya nanya, selesainya kapan? Azan subuh. Selesainya azan subuh. Habis subuh ngapain? Sholat subuh. Kemudian zikir, wirid, sampai kapan? Isyraq. Matahari terbit. Setelah itu zikir. Ya zikir dulu. Nah, setelah zikirnya selesai, baru saya tidur. Tidurnya sekitar jam setengah 7, jam 7 pagi. Jam 8, jam setengah 9 sudah bangun. Segernya luar biasa. Lah kok kamu hobi tidur? Ngaku mau jadi wali, pingin jadi orang soleh. Pekerjaan siapa yang kita tiru? Pekerjaan siapa yang kita tiru? Kalau mau jadi wali, jadi orang soleh nomor 1, saya baca di satu kitab, saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Seorang wali itu ngomong begitu, saya takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Tapi terus jangan kamu jadi dalil. Saya nggak tidur, pegang handphone main game terus, scroll TikTok terus, ya. Scroll TikTok terus, lihat YouTube terus. Ya ini namanya tidur itu, bukan melek. Melek yanfa, meleknya itu manfaat. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Syaikh bin Malik Simtudurar, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu karena nggak mau tidur. Kalau malam baca kitab ibadah, Kalau ngantuk ambil kayu, karena Habib Muhammad bin Husain itu kerjanya cari kayu bakar. Muftil Haramain, mufti Mekah dan Madinah, kerjanya cari kayu bakar. Cari itu kayu-kayu, dikumpulkan, dijual di pasar. Dari situ untuk hidup setiap harinya, untuk makan, untuk ngurusi keluarganya, semangat kerja. Nah, kalau malam ini ngantuk, ya mengganggu ibadahnya itu ngantuk, membuat beliau mengurangi ibadahnya itu ngantuk, kayu yang ada dibakar. Kemudian ada asap yang muncul, asapnya ini ditaruh persis di depan matanya. Kira-kira perih atau enggak perih? Perih sampai menangis keluar air mata. Biar apa? Biar hilang ngantuknya. Siap praktek saudara-saudara? Loh ini saya ngomongkan makomnya wali-wali. Ya kita niru 10% udah alhamdulillah. Semangatnya dulu kita tiru. Semangat ke Allah tuh yang semangat. Jangan nggak semangat. Jangan ngomong capek sama saya. Jangan bicara lelah sama saya. Jangan bicara ngomong letih dengan saya. Kalau bicara lelah, letih sama saya, nanti ayo duduk bareng. Ya kita bahas ya. Seperti apa dirimu? Mari kita hitung satu persatu tuh. Apa yang kamu lakukan kok ngomong letih, lelah gitu. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ini kalau ngomong letih mungkin yang paling capek saya. Mungkin saat ini di sekolah ini paling capek saya. Tapi yang paling teriak-teriak saya. Kenapa? Saya yang ceramah, kamu dengerin aja. Kan betul begitu. Kalau saya yang ceramah ya harus teriak. Yang lain dengerin. Tadi waktunya baca qasidah, ya qasidah teriak. Semangat gitu. Kenapa? Ini ke Allah gitu. Ada orang kalau urusan ke dunia semangatnya luar biasa. Giliran ke Allah loyo lemes. Diajak baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, seharusnya kan teriak, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Giliran jual apa namanya jajanannya, misalnya kue apa-apa, kuenya sebelum dibuka, kuenya dibeli, 2 jam nggak capek, teriak 2 jam nggak capek, diajak dulu sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nggak tahu nilainya ke Allah, mau kemana? Ke Allah. Ya ke Allah tuh harus semangat. Mau datangi Allah yang gini loh, ya Allah ya Rabbi, mohon maaf, bocoran sedikit ya, boleh saya kasih bocoran sedikit ya, kamu nanti yang belum nikah
Itu nanti kalau menikah, ya kalau menikah ya, kalau menikah, Masya Allah, itu begitu jalan ke rumah mempelai wanita, mau diakad nikahkan, saya mau nanya, kira-kira nanti di sana disambut nggak? Disambut, tamu, makanan, dan yang paling luar biasa dikasih perempuan. Kasih nih istrimu, betul kan ya? Nih istrimu. Itu berangkatnya dengan senang ya, dengan senang karena dapat makanan, dapat teman, dapat keluarga, dapat macam-macam, dapat istri. Semangatnya luar biasa. Nah, kalau kita ke Allah kira-kira dapatnya apa ya? Sorry bro, bidadari itu kecil. Bidadari itu kecil. Udah apa tuh bidadari? Tuh Habib Ali Sabil Maulid Simtudurar. Ini rahasia ya, tolong jangan disebarluaskan. Jangan. Tapi tolong di-share. Tolong di-share. Habib Ali Al-Habsyi itu pernah dulu waktu qasidahan dikritik. Ya wajar. Yang namanya orang soleh itu dikritik itu wajar. Cuman beliau nggak membalas kritikan dengan kritikan, nggak begitu. Dengarkan, dicoba diturutin kritikannya itu betul apa enggak ini yang ngomong seperti itu, apa saya yang memang salah, introspeksi diri. Karena apa namanya, baca qasidah sama diiringi rebana, akhirnya tidur. Nah waktu tidur itu mimpi masuk surga. Sayyidul Maulid Simtudurar Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, mimpi masuk surga, duduk di bawah salah satu pohonnya surga. Saya juga nggak paham itu seperti apa pohonnya. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakannya itu. Amin. Di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Mimpi. Nah yang asyik ya, itu bidadari surga ngumpul semuanya. Ngumpul bidadara nggak ada. Malaikat-malaikatnya nggak ada, bidadarinya. Jadi apa ya? Sangat personal, spesial. Beliau sendiri dikerumuni bidadari surga, terus bidadarinya ngomong, di dunia kamu nggak boleh qasidah ya, di sini kami diperintahkan Allah baca qasidah buat kamu. Masya Allah, dinyanyikan qasidah yang indah, yang nyanyi bidadari, ya ini lewat nih munsyid-munsyid yang merdu ini lewat bidadari, Masya Allah. Tahu kan bidadari? Nah, pokoknya ya, bidadari, saya juga belum pernah lihat. Pastinya cantiknya luar biasa, suaranya merdunya luar biasa. Baca qasidah sampai akhirnya Habib Ali itu bangun dari tidurnya, masih dengar suara-suaranya bidadari itu baca qasidah. Setelah itu bangun langsung, ayo kita qasidah. Sudah dinyanyikan di surga. Sampai seperti itu tuh baru salah satu contoh. Orang datengin Allah itu dikasih karunia yang luar biasa. Cuman kan kadang-kadang nggak dirasa ya. Karunia itu nggak dirasa. Itu karunianya luar biasa. Dunia itu kecil. Dunia itu kecil. Itu cuma bonus-bonus kecil tuh. Al-fulus, wah. Yang mirip-mirip fulus itu ya. Itu cuma bonus-bonus kecil. Yang lain farah, rasa senang di hati. Mau dibayar berapa rasa senang? Bisa diuangkan rasa senang, dibayar? Nggak bisa. Nggak bisa dikasih nilai. Terlampau mahal. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah. Saya udah bicara kurang lebih berapa Mas Seto? 35. Amanat dari guru besar kita. Dilarang bicara banyak-banyak. Karena majelis ini nggak pernah berakhir malam-malam. Nah, dilanjutkannya dengan doa di luar sana, nongkrong ya, nongkrong yang halal, ini cara saya untuk melarikan diri, saudara-saudara. Harus ada yang dikorbankan ya. Masya Allah. Senang kan kita gini? Senang. Ilmu nikmat. Jangan beratkan hidup kok dibuat berat, dibuat susah.
dibuat abot, saya punya dosa. Ya, saya punya dosa. Contoh misalnya, siapa di sini yang nggak pernah terlambat sholat subuh? Saya rasa berpengalaman terlambat sholat subuh semua, ya. Kesiangan, betul kan ya? Kesiangan. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Kan syariatnya ada. Kalau kamu bangun kesiangan, ya tinggal kemudian wudhu, sholat, gitu aja kok. Repot, tambah kemudian nggak wudhu, nggak sholat, cuma nangis. Nggak sholat. Habis itu jadi lemes. Saya kok begini, saya kok begini. Itu setan. Semua yang membuat kamu lemah itu setan. Karena energinya Allah positif. Paham ya? Energinya Allah positif. Pasti buat kamu bersemangat. Gak ada terus. Nah, energi. Kenapa begitu? Karena dari Allah itu positif. Nggak ada yang negatif. Setiap dosa yang membuatmu jadi lemes, itu pasti setan yang ajarin. Iya. Setiap dosa yang membuatmu jadi bersemangat, pasti itu Allah yang ngajarin kamu bersemangat. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, firru ilallah, kan gitu ya, rambut sama Allah. Sampai di hadis qudsi dikatakan, kalau manusia tidak berbuat dosa, akan hapuskan manusia, akan kuciptakan makhluk lain yang mereka berbuat dosa, mereka minta ampun sama aku dan aku akan mengampuninya. Tapi jangan kemudian salah belajar. Udah kalau begitu kita berdosa saja. Bukan gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita terjerumus maksiat, apapun alasannya, selesai. Jangan fokus sama masalah, fokus sama solusi. Bahasa modern ini. Ini bahasa apa namanya? Motivator. Ya, bahasa orang-orang yang begitu. Jangan fokus sama masalah, fokus sama solusi. Masalahnya apa? Dosa. Solusinya apa? Ampunan. Betul. Masalahnya dosa, solusinya ampunan. Jadi fokusnya kemana? Keampunan. Keampunan. Apa kata Nabi SAW tentang ampunan? Wa'ad bi'isayat al-hasanata tampuha wa khaliqin nas biqulqin hasan. Selesai. Kama qala SAW. Kalau kamu punya salah, itu masalah. Masalahnya punya salah. Masalahnya punya dosa. Suruh ngapain? Merenung, ngelentur, lemes, ngurung diri, di kamar, nangis, gitu lah. Suruh ngapain? Segera fa'ad bi'issayatal hasanah. Segera kamu berbuat baik. Segera kamu berbuat baik. Tamhuha. Perbuatan baik itu akan menghapus dosamu. Setelah itu yang akhlak sama manusia. Selesai. Enggak kemudian solusinya enggak ditempuh, mikir masalah terus. Enggak punya fulus. Ini contoh lagi. Saya enggak punya duit, saya enggak punya duit, saya enggak punya duit, saya enggak punya duit, itu masalah. Enggak punya duit kok dipikir, terus jadi punya duit. Enggak akan jadi punya duit ketika kamu mikir enggak punya duit, betul ya? Cukup ngomong saya nggak punya duit, solusinya punya duit. Yang ngasih duit Allah. Berarti saya minta sama Allah, ya Allah saya minta duit yang halal, nggak pakai susah. Caranya takwa, laksanakan perintah, jauhilah larangan. Usahanya ikhtiar, ngapain? Jual parfum MOCH, selesai.